Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvis Pitarini dengan NIM T2019-7046. Nah, di sini saya selaku perwakilan dari Tadris Matematika 2 angkatan 2019 akan memeriahkan Aseoma, yaitu pada lomba mengajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang limit aljabar dengan metode pembelajaran yaitu discovery learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sekarang kita bertemu lagi dengan saya. Mata pelajaran apa saya? Matematika. Ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang limit itu apa. Sekarang kita akan belajar pada limit fungsi aljabar. Pembelajaran pada siang hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar tentang limit fungsi aljabar, kita terlebih dahulu akan mengetahui apa sih capaian pembelajaran yang akan kita capai ketika kita sudah belajar limit fungsi aljabar. Yang pertama, siswa itu dapat mendiskusikan metode dalam pembelajaran limit itu sendiri. Yang kedua, siswa dapat menganalisis penempatan dan penggunaan metode yang tepat untuk penggunaan limit itu sendiri. Yang selanjutnya adalah siswa itu dapat mengerjakan soal dengan tepat menggunakan metode apa yang akan digunakan. Selanjutnya, ketika kita belajar tentang limit, kita itu akan mengetahui manfaat dari limit itu sendiri. Ada yang tahu manfaat dari limit itu apa aja? Enggak. Nah, kalau tidak ada yang tahu, kita akan belajar apa manfaat limit itu. Yang pertama, pada bidang kimia. Kalau pada bidang kimia, kita dalam pembuatan tanggal kadaluarsa makanan, itu pasti terdapat limit kayak akan kadaluarsa pada tanggal. Seperti itu namanya adalah limit. Yang selanjutnya adalah pada bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi digunakan untuk menghitung biaya rata-rata dan bunganya. Yang selanjutnya adalah pada bidang fisika. Pada bidang fisika sendiri, limit itu digunakan untuk menghitung kecepatan jatuhnya suatu benda atau kecepatan suatu kendaraan. Nah, saya mau tanya, di sini adakah yang tahu apa itu limit? Bisa dibuka modulnya. Limit itu Bisa angkat tangan? Saya. Ya, boleh, silakan. Apa itu limit? Limit adalah mendekati sesuatu tapi tak mendekati. Ya, itu bisa dikatakan limit. Sama seperti yang saya katakan tadi, apabila kadaluarsa itu adalah limitnya. Limit kayak kartu kredit itu ada limitnya, ada batasannya seperti itu. Nah, di sini kata batas, hampir, dan limit memiliki makna menuju atau mendekati sesuatu, teramat dekat, dan juga tetapi tidak mencapai atau tidak dapat tepat sama. Jadi itu tidak sampai, kalau 0 sama 1 itu mau ke 0 ya nggak ke 0, mau ke 1 itu nggak ke 1, namanya itu limit. Nah, selanjutnya limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar sendiri adalah menentukan nilai fungsi aljabar jika perubahan fungsi tersebut mendekati nilai tertentu. Nah, ini jadi ada dua contoh. Kita bisa buka pada halaman kedua pada modul yang saya berikan. Terdapat dua bentuk limit fungsi aljabar. Yang pertama adalah menentukan limit fungsi aljabar bentuk limit X mendekati A dengan fungsi f(x)-nya. Nah, ini ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menyelesaikan bentuk limit X mendekati A dengan f(x) dengan fungsi f(x) ini. Yang pertama adalah metode substitusi langsung, yang kedua adalah metode pemfaktoran, yang ketiga adalah aturan L'Hopital. Dari sini saya akan membuat kelompok kecil untuk menyelesaikan suatu permasalahan ini. Silahkan
kita semua membuat kelompok. Nah, kita kan sudah membuat kelompok. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu, yaitu limit fungsi aljabar. Ini ada tiga metode yang digunakan dalam mengerjakan limit fungsi bentuk X mendekati A dengan fx. Saya akan menjelaskan pada papan tulisnya saja ya. Yang pertama adalah metode substitusi langsung. Nah, di sini kalau metode substitusi langsung, substitusi itu kan tinggal memasukkan saja kan. Nah, kita langsung ambil contohnya saja ya. Nah, contohnya pada metode substitusi langsung adalah ini ya, saya akan memberi contoh di modul kalian juga ada. A limit X mendekati min 1 dengan fungsinya X kuadrat min 2X plus 1. Nah, di sini saya mau tanya sebelumnya, min 1 ini apanya? Kalau dalam bentuk ini min 1 ini apa? Nilai A. Iya, A atau nilai X-nya ya, bisa dimasukkan seperti itu. Maka tinggal dimasukkan, min 1-nya ini dimasukkan dalam fungsi ini menjadi limit X mendekati min 1 dengan X-nya sama dengan min 1 dikuadratkan minus 2 kali min 1 plus 1. Hasilnya berapa? Min 1 kuadrat 1 minus kali minus plus 2 plus 1 sama dengan 4. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran ini biasanya digunakan ketika terdapat suatu limit, ketika disubstitusikan itu hasilnya adalah tidak terdefinisi atau 0/0. Kita ambil contoh ini. Limit X mendekati 2 X kuadrat min 4 per X min 2. Coba kita masukkan pada substitusi langsungnya. 2 pangkat 2 minus 4 per 2 min 2. Ini kita masukkan pada cara substitusi terlebih dahulu. Maka hasilnya 2 kuadrat berapa? 4. 4 minus 4 0 per 2 minus 2 0. Maka tidak terdefinisikan. Kalau tidak dapat terdefinisikan gini, berarti kita harus menggunakan metode pemfaktoran. Contohnya, limit X mendekati 2, yaitu X kuadrat min 4 per X min 2. Ini bisa nggak sih sebenarnya? Yang atas ini kita faktorkan. Bisa? Bisa. Berapa dengan berapa? X min 2 kali X plus 2. Ini ya? Ya. Per ini bawahnya, ini harus tetap dikasih limit ya. Limit X mendekati 2. Ininya tetap X min 2. Karena ini perkalian, ini bisa dicoret. Dari sini paham? Hasilnya berapa? Limit X mendekati 2 X plus 2. Nah, tinggal dimasukin X-nya ini ya. X plus 2 kalau dimasukin X-nya sama dengan 2 berapa? 2. Sama dengan 4. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah menggunakan aturan L'Hospital. Nah, di sini ini selain menggunakan pemfaktoran dan substitusi, kita bisa menggunakan cara yaitu turunan. Contohnya L'Hospital ini biasanya kalau limit itu dikatakan turunan ya. Ini contohnya. Limit X mendekati A fx ini fungsi fx-nya ya, dengan fungsi gx sama dengan limit X mendekati A sama dengan f aksen X per f aksen G aksen X. Tahu kan aksen itu apa? G aksen itu adalah turunannya ya. Ya. Nah, kita langsung masuk contoh soalnya. Contoh soal. Nah, di sini saya mengasih contoh soal limit X mendekati 1
sama dengan X kuadrat plus 9X min 10 per X min 1. Pernah belajar turunan? Pernah mengingat tentang turunan? Jadi kalau turunan ini, yang atasnya ini dikedepankan. Jadinya 2X pangkat 2 minus 1. Yang atas dikurangi, ditambah 9X. Kalau 9X itu kan berarti X pangkat 1 minus 0, ya kan? Minus 1. Minus 1 per ini diturunkan juga X, berarti ini kan 1. Ini kan X pangkat 1, berarti 1X kurangi 1. X pangkat 0 itu berapa? 1, ya kan? Berarti 2X, 2 dikurangi 1 kan 2, tetap 2 dikurangi 1, 1, berarti tetap 2X ya. Ditambah 9X pangkat 0. X pangkat 0 tadi berapa? 1 kan ya? Ini per 1, gini ya. Jadi hasilnya 2X plus 9. Tinggal dimasukin X-nya. Ini lupa di sini. Limit X mendekati 1. Limit X mendekati 1. Berarti di sini tinggal masukin aja. 2 kali 1 plus 9. Hasilnya berapa? 2 tambah 9 sama dengan 11. Nah, dari limit fungsi aljabar bentuk limit X mendekati A dengan fungsi fx, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, coba saya akan memberi 2 soal saja. Yang pertama, ini latihan soalnya ya. Yang pertama, limit X mendekati 2 akar 3X min 2 dengan yang B. Soalnya limit X mendekati 3 yaitu X kuadrat min 9 per akar X kuadrat plus 7 min 4. Silahkan dikerjakan dengan kelompok. Nanti saya tunjuk untuk maju ya. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tanya kepada saya. Bagaimana? Apakah ada yang sudah nomor 1? Yang nomor A yang saya beri contoh soal? Sudah saya, Bu. Oh ya. Mau maju? Sambil dijelaskan ya. Ditulis di atas nggak apa-apa. Silakan. Dikasih tulisan ya di atas soal gitu ya. Di atasnya soal. X-nya mendekati berapa? X mendekati 2. Ya udah. Bisa dijelaskan sedikit mengapa bisa diperoleh seperti itu? Jadi ini limit X mendekati 2 ini disubstitusikan, jadi dimasukkan di X-nya. Iya, sehingga menjadi 3 kali 2 dikurangi 2 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Nah, untuk selanjutnya kepada Mbak Tutut dipersilahkan. Nomor 2-nya bisa kan? Sudah kan? Sudah. Oh iya, silakan.
Sudah bisa dijelaskan? Untuk metode yang digunakan dalam soal kedua yaitu menggunakan metode pemfaktoran. Jadi untuk soalnya dikalikan dengan limitnya. Jadi sehingga diperoleh rumus seperti ini. Jadi sehingga jawaban yang dihasilkan adalah 8. Ya boleh, silahkan. Terima kasih. Nah, tadi saya sudah menjelaskan limit fungsi itu bisa dikerjakan dalam 3 metode, yaitu pada bentuk yang tadi limit X mendekati A dengan fungsi fx-nya. Nah, sekarang kita akan belajar metode apa saja yang bisa digunakan pada limit fungsi aljabar bentuk limit X mendekati tak hingga dengan fungsi fx-nya. Ada 3 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah limit X mendekati tak hingga dengan limit X mendekati tak hingga itu ketika 1 dibagi X itu sama dengan 0. Dan ketika pada limit X mendekati tak hingga 1 per X itu sama dengan 0. Nah, ini ada sifat limit. Ini. Limit X mendekati tak hingga apabila N-nya ini, N dalam pangkatnya itu lebih besar dari 1, maka K per X pangkat N sama dengan itu hasilnya 0. Selanjutnya ini limit X mendekati tak hingga ketika K kali X pangkat N, N-nya itu lebih dari 1 lagi, itu hasilnya selalu tak hingga. Nanti kita akan belajar dan membuat contoh soal sendiri. Selanjutnya adalah menentukan limit fungsi dengan cara membagi pangkat. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini. Jadi, bentuk umumnya limit X mendekati tak hingga sama dengan fx per gx. Ada 3 kemungkinan apabila ada fx-nya itu sama dengan gx. Jadi, koefisien tertingginya fx itu dibagi koefisien tertingginya gx. Itu kemungkinan pertama. Selanjutnya, ketika fx-nya itu lebih besar dari gx, maka itu hasilnya akan tak hingga. Yang selanjutnya, apabila fx-nya itu kurang dari gx, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Nanti kita akan belajar contoh soalnya pada modul tersebut ya. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah menentukan limit fungsi dengan cara mengalihkan dengan faktor lawannya. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini. Ini limit X mendekati tak hingga dengan akar fx minus akar gx. Jadinya dikalikan dengan faktor lawan. Faktor lawannya mana? Ini faktor lawannya. Seperti itu. Kalian bisa mencatat terlebih dahulu. Setelah itu kita akan membahas soal-soalnya lagi. Nah, tadi saya sudah menjelaskan semuanya. Saya akan mengasih tugas kepada kalian semua. Terima kasih atas pembelajarannya. Sebelum itu saya mau bertanya, apa aja yang udah kita pelajari pada materi siang hari ini? Metode yang digunakan dalam limit aljabar. Iya, apa saja sih metodenya? Bisa kasih tahu saya, dan ada berapa bentuk limitnya? Ada 2 bentuk limit. Iya. Dan bisa jelaskan satu-satu metodenya. Maksudnya bisa sebutkan apa aja metodenya dan bagaimana limitnya tersebut. Kalau misalnya limit fungsi aljabar ada 3 metode, yaitu metode substitusi langsung, metode pemfaktoran, sama penggunaan aturan Hospital. Iya, itu dalam limitnya itu bentuknya bagaimana? Limit X mendekati A. Iya, dengan fungsi fx ya. Yang selanjutnya adalah bentuk limit fungsi tak hingga. Iya. Apa aja sih metode yang digunakan dalam tak hingga itu? Dalam limit fungsi tak hingga itu? Ada 3 metode. Iya, apa saja? Yaitu limit X mendekati tak hingga, Ya. menentukan limit fungsi dengan cara
membagi pangkat tertinggi dan menentukan limit fungsi dengan cara mengalihkan dengan faktor lawan. Ya, terima kasih. Ini apakah ada yang ditanyakan sebelum saya menutup suatu pembelajaran ini? Apakah tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oh, tidak ada. Terima kasih. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.